Tegakkanlah keadilan sekalipun dunia runtuh. Maka pada malam ini kami hendak meneriakkan seruan kepada seluruh penjuru Indonesia dengan mempertanyakan, apakah artinya keadilan di dunia ini sudah runtuh karena membiarkan ketidakadilan yang terjadi bagi masa depan seorang pemuda yang sudah jujur mengakui perbuatan dan menyesali kesalahannya. Untuk itu, perkenankanlah kami mengumpulkan postulat yang sekiranya lebih tepat, yaitu Fiat Justitia ne pereat mundus. Tegakkanlah keadilan agar di dunia ini, bumi Indonesia, di mana kami penuh kesabaran mencari keadilan, tidak menjadi binasa karena ketidakadilan. Hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi, jadikanlah kota-kota perlindungan dan tempat pelarian bagi mereka yang tidak bersalah. Bahwa setelah membaca seluruh uraian dalam nota pembelaan kami ini, semoga keadilan masih ada untuk terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kiranya di Palu yang mulia Majelis Hakim akan menorehkan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan, yang pada akhirnya kami mohon putusan dengan amar sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan onslavan revolving. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Es aquo et bono. Kami penasihat hukum hendak menggugah kebijaksanaan dan hati nurani dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang tidak adanya kesalahan psikologis dari seorang Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang memiliki ketimpangan relasi kuasa dengan perbedaan 18 tingkat hierarki kepangkatan dengan saksi Ferdi Sambo yang merupakan Jenderal Bintang 2 dan seorang Kadif Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi seorang terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengabaikan, menghindari atau menolak perintah dari saksi Ferdi Sambo, sehingga berlakulah asas actus non facit reum nisi mensit rea, yang artinya suatu perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya. Untuk menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan, inilah latar belakang sosial historis yang konteksnya melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas keputusan LPSK saat menerima permohonan Justice Collaborator terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Keputusan LPSK itu telah memberikan dukungan berupa perlindungan bagi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pihak yang lemah yang tidak memiliki akses kekuasaan apapun dan harus bertahan di sendirian di tengah potensi ancaman terhadap keselamatan dirinya. Inilah fungsi luhur kehadiran LPSK, melindungi mereka yang lemah, terancam dan tertindas, sekaligus menunjukkan kepada publik agar berani bersuara dan berkata jujur untuk membongkar kejahatan. Fungsi-fungsi luhur ini apabila dijalankan dengan konsisten akan menjadi kekuatan yang mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, mampu mendidik warga negara agar berani bersuara dan berani berjujur demi membasmi kejahatan di tengah masyarakat. Rakyat tidak perlu takut karena negara hadir memberikan perlindungan. Mohon izin majelis. 4. Penutup dan permohonan.
Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami banggakan. Bahwa kasus pembunuhan korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer adalah ujian terhadap kebenaran dan keadilan. Bahwa selaku praktisi hukum, baik sebagai seorang jaksa, penasihat hukum, maupun terdakwa, maupun hakim, kita sama-sama telah memahami betapa keadilan hukum tidak selalu identik, bahkan sering bertentangan dengan keadilan substantif. Keadilan hukum adalah keadilan prosedural formal, black letter, bahkan administratif. Sementara keadilan masyarakat adalah keadilan sosial yang melampaui analisa doktrinal. Keadilan substantif adalah keadilan yang mengakomodasi realitas dan perkembangan-perkembangan serta pengalaman-pengalaman yang baru hidup di dalam masyarakat.